Mauro Zijlstra jadi pemain naturalisasi baru di Timnas Indonesia, mencetak 17 gol. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Timnas Indonesia akan kedatangan satu pemain naturalisasi baru dalam waktu dekat, yakni Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra merupakan striker milik FC Volendam. Erick Thohir menjelaskan, Zijlstra akan segera dinaturalisasi untuk diproyeksikan menjadi bagian dari Timnas Senior untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat, Oktober, serta Timnas U23 yang sebentar lagi mempunyai turnamen terdekat ASEAN U23 Championship, Juli, dan kualifikasi Piala Asia U23 2026, September. Ketika ditanya sejauh mana proses naturalisasi striker 20 tahun itu, Erick yang juga Menteri BUMN itu mengungkapkan pihaknya sudah mengirimkan surat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih, Pak Menpora. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum, lalu minggu depan tentu biasa ke Mensesnek. Dan tentu dapat dukungan Bapak Presiden. Baru proses ke DPR biasanya, jelas dia. Erick kemudian ditanya apakah Mauro Zijlstra menjadi nama satu-satunya yang memperkuat Timnas Indonesia pada tahun ini, ia menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, sementara baru satu yang dinaturalisasi. Zijlstra mencetak 17 gol dan 4 assist dari 21 penampilan untuk tim muda Volendam musim lalu. Penampilan apiknya bersama tim muda mengantarkannya menembus tim utama, di mana musim lalu ia tampil sebanyak 7 kali, 1 di Piala Belanda dan 6 di Divisi 2 kompetisi sepak bola negeri Kincir Angin tersebut. Ini reaksi media Malaysia usai Jordi Amat resmi gabung Persija Jakarta. Singgung soal ini, media Malaysia, Makan Bola, menyoroti pemain Timnas Indonesia, Jordi Amat, yang resmi bergabung dengan Persija Jakarta. Jordi Amat pilih ke Persija Jakarta, bunyi judul artikel Makan Bola. Mantan Kapten Johor Darul Teazim, JDT, Jordi Amat akhirnya diperkenalkan sebagai pemain baru klub Indonesia Persija Jakarta, tambah media Malaysia itu. Pada Sabtu, 5 Juli 2025, Jordi Amat diumumkan sebagai pilar baru Macan Kemayoran melalui unggahan video di laman media sosial Persija Jakarta. Bek berusia 33 tahun itu didatangkan dari JDT. Kini, dia bakal menjadi andalan tim Macan Kemayoran pada musim mendatang dengan kontrak 2 tahun. Jordi Amat datang untuk memenuhi panggilan publik, tulis Persija Jakarta dalam pernyataan di situs resmi klub. Sejumlah The Jackmania pun menyambut Jordi Amat dengan sorak-sorai penuh kegembiraan. Sang pemain juga diumumkan di Jakarta International Stadium, JS. Kehadirannya bukan sekedar mengisi posisi di benteng pertahanan tetapi ia menjadi tunjang utama dalam membina kisah Macan Kemayoran untuk setahun mendatang, tulis Persija Jakarta. Sebelumnya, Jordi Amat termasuk di antara 11 pemain yang berpisah dengan JDT setelah mencatatkan 66 penampilan dengan 3 gol dan 6 assist selama 3 musim. Usai resmi berpisah dengan klub elit Liga Malaysia itu, Jordi Amat sempat dikaitkan dengan sejumlah klub, termasuk tim dari Spanyol yakni Almeria dan Malaga. Namun, bek naturalisasi Timnas Indonesia itu justru memutuskan untuk memilih Persija Jakarta, selagi sempat dikaitkan dengan Persib Bandung. Makan Bola pun menyoroti keputusan Jordi Amat yang lebih memilih Persija ketimbang klub Spanyol antara Malaga atau Almeria. Kehadiran Jordi Amat yang berusia 33 tahun membuat mantan kapten JDT itu memutuskan untuk kembali ke Indonesia, alih-alih pindah ke Spanyol seperti yang dilaporkan sebelumnya, tulis Makan Bola. Selain JDT, Jordi Amat juga pernah membela Espanyol, Rayo Vallecano, Swansea City, Real Betis, hingga klub Belgia, KAS Eupen. Sementara di Timnas Indonesia, bek veteran itu sudah mencatatkan 18 caps dan 1 gol untuk tim Garuda Senior sejak debutnya di era pelatih Shin Tae-yong. Apakah ini keputusan tepat bagi Jordi Amat? Bagaimana menurut kalian? Sejarah bagi pemain Indonesia, Kevin Dix gabung Borussia Mönchengladbach. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix resmi diperkenalkan Borussia Mönchengladbach sebagai pemain baru. Senyum Kevin terlihat merekah di stadion kebanggaan mereka, Borussia Park. Pengenalan Kevin secara resmi diunggah dalam akun Instagram Borussia, Selasa, 1 Juli 2025, waktu setempat. Bek Timnas Indonesia itu nampak mengenakan setelan hitam lengkap dengan topi berkelir gelap. Kevin terlihat tersenyum dalam ruang ganti Borussia Park, menandakan betapa senangnya pemain berusia 28 tahun itu merapat ke Die Vollen, julukan Borussia Mönchengladbach. Klub pun menyambut baik kedatangannya. Secara resmi menjadi pemain, Borussia Mönchengladbach. Selamat datang di Vollen Family, tulis akun Instagram Borussia Mönchengladbach, dikutip pada Selasa, 1 Juli 2025. Kevin tidak hanya sendiri, Borussia Mönchengladbach juga memperkenalkan gelandang Jens Castrop. Pemain berusia 21 tahun itu didatangkan dari FC Nuremberg dengan biaya 78 miliar rupiah. Sementara, Kevin sendiri berstatus bebas transfer alias gratis karena kontraknya habis di FC Copenhagen.
Dia akan menjadi pemain berdarah Indonesia pertama yang mentas di Liga Jerman. Kevin diharapkan mampu tampil baik bersama Borussia Mönchengladbach. Dia akan bersaing dengan bek-bek lainnya seperti Ko Itakura, Nico Elvedi, Marvin Friedrich, dan Fabio Chiarodia. Media Jerman, Bild, sempat menuliskan bahwa Kevin cocok untuk menjadi kandidat kapten anyar Borussia Mönchengladbach. Kevin dinilai mempunyai jiwa kepemimpinan setelah pengalamannya menjadi kapten di FC Copenhagen. Bagaimana menurut kalian? Gol Ula Romeni ke gawang Bahrain masuk nominasi AFC, berikut daftar lengkapnya. Ula Romeni menjebol gawang Bahrain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Aksi striker timnas Indonesia itu masuk nominasi gol favorit. Melansir situs resmi AFC, gol Romeni ke gawang Bahrain masuk dalam nominasi gol favorit di matchday ke-7 dan 8 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gol penyerang Garuda bersaing dengan banyak nama. Di antaranya dengan striker Australia, Nishan Velupillai, yang juga sempat membobol gawang Indonesia. Kemudian ada aksi Daichi Kamada, Jepang, saat mengalahkan Bahrain, dan Hwang Hee-chan, Korea Selatan, saat membobol gawang Oman. Romeni mencetak gol ke gawang Bahrain dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, 25 Maret lalu. Penyerang Oxford United itu bisa menyelesaikan sodoran Marcelino Ferdinand. Gol itu memastikan timnas Indonesia menang atas Bahrain dengan skor 1-0. Bagi Ula Romeni pribadi, itu menjadi gol keduanya berseragam Garuda, dengan yang pertama ia cetak ke gawang Australia, meski kalah 1-5, 5 hari sebelumnya. Nominasi gol terfavorit AFC di matchday 7-8. Nishan Velupillai versus Indonesia. Daichi Kamada versus Bahrain. Hwang Hee-chan versus Oman. Abbosbek Faizullaev versus Iran. Ahmed Al-Rawi versus Korea Utara. Youssef Al-Sulaiman versus Irak. Ula Romeni versus Bahrain. Alexander Mischenko versus Qatar. Issam Al-Sabhi versus Kuwait. Sultan Adil versus Korea Utara. Ahmed Mahajneh versus Irak. Mehdi Taremi versus Uzbekistan. Resmi dilepas Swansea City, kemana Nathan Choyaon di bursa transfer musim panas? Swansea City resmi mengumumkan Nathan Choyaon bakal meninggalkan klub pada bursa transfer musim panas ini dengan kesepakatan bersama. Masa depan sang pemain serbabisa berusia 23 tahun itu akhirnya terjawab seiring dengan pengumuman resmi klub pada Rabu, 18 Juni 2025. Nathan Choyaon sebelumnya masuk dalam daftar pemain yang dipertahankan oleh Swansea, lantaran kontraknya masih berlaku hingga musim panas tahun depan. Hal itu sempat menghentikan spekulasi mengenai masa depan Choyaon yang sebelumnya dikaitkan dengan klub-klub Liga Indonesia. Namun demikian, keputusan mengejutkan justru muncul pada musim panas ini, dengan memastikan bahwa Nathan Choyaon meninggalkan klub karena kesepakatan bersama. Swansea City bisa memastikan Nathan Choyaon telah meninggalkan klub karena pemutusan kontrak, demikian pengumuman resmi klub pada Rabu, 18 Juni 2025. Semua orang di klub mengharapkan yang terbaik untuk Nathan di masa depan, tambahnya. Praktis, pengumuman tersebut pun memunculkan kembali spekulasi tentang masa depan Nathan Choyaon yang sebelumnya dikaitkan dengan klub-klub Liga 1. Sejauh ini, sudah ada beberapa pemain diaspora yang dirumorkan bakal meniti karir di Liga 1, seperti Tom Haye dan Rafael Struijk. Mereka, seperti Choyaon, juga berstatus bebas transfer alias tanpa klub di bursa transfer musim panas ini. Salah satu klub Liga 1 yang gencar dikaitkan dengan Nathan Choyaon tadinya adalah Bayangkara FC. Namun, ada beberapa klub lain pula yang potensial, seperti Bali United atau Persija Jakarta. Jadi, mungkinkah pengumuman pelepasan Nathan Choyaon akan memberi jalan kepadanya untuk gabung klub Liga 1? Bagaimana menurut kalian?